dari kelompok 6 membahas topik yang menarik nih, yaitu gaya dan gerak pada gesekan. Apakah kalian sudah siap untuk menjawab beberapa soal dan mendalami pembahasannya? Langsung saja ke soal nomor 1 yang akan membahas membedakan gesekan statis dan kinetik. Sebuah kotak bermassa 5 kg diletakkan di atas permukaan datar yang kasar. Koefisien gesekan statis antara kotak dan permukaan adalah 0,4 dan koefisien gesekan kinetik adalah 0,3. Jelaskan perbedaan antara gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetik dalam kasus ini, serta berapa gaya gesekan maksimum yang dapat bekerja pada kotak tersebut jika belum bergerak, di mana perbedaan antara gaya statis dan gaya gesekan kinetik adalah gesekan statis atau Fs adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda yang belum bergerak, di mana gaya gesekan statis berusaha menahan pergerakan benda agar tetap diam. Sedangkan gesekan kinetik atau Fk adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda yang sedang bergerak relatif terhadap permukaan. Gaya ini selalu lebih kecil daripada gaya gesekan statis. Diketahui dari soal yaitu massa sama dengan 5 kg, mikro S atau koefisien statis sama dengan 0,4, mikro K sama dengan 0,3, dan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya gesekan maksimum, di mana gaya gesekan statis maksimum dapat kita gunakan rumus F statis max sama dengan mikro S dikali N, di mana N adalah gaya normal. Gaya normal N sama dengan massa kali gravitasi sama dengan 5 dikali 9,8 sama dengan 49 Newton. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu F statis max sama dengan 0,4 dikali 49 sama dengan 19,6 Newton. Lanjut ke soal nomor 2 yang akan membahas mengenai menentukan arah dan besarnya gaya gesekan. Sebuah mobil yang sedang berjalan di jalan yang kasar dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon mengalami gaya gesekan kinetik. Koefisien gesekan kinetik antara ban mobil dan jalan adalah 0,6. Massa mobil adalah 1000 kg. Tentukan arah gaya gesekan pada mobil tersebut dan hitung besar gaya gesekan yang bekerja pada mobil tersebut. Gaya gesekan kinetik selalu berlawanan arah dengan arah gerakan objek. Nah, dalam hal ini, karena mobil bergerak ke arah depan dengan kecepatan 20 meter per sekon, maka gaya gesekan akan bekerja ke arah belakang mobil. Diketahui dari soal, di mana kecepatan atau V sama dengan 20 meter per sekon, mikro K sama dengan 0,6, massa sama dengan 1000 kg, dan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya yaitu besar gaya gesekan yang bekerja pada mobil atau F gesekan. Gaya gesekan kinetik bisa kita kerjakan dengan rumus F gesekan sama dengan mikro K kali N, di mana gaya normal N sama dengan massa kali gravitasi sama dengan 1000 kali 9,8. Dapatkanlah hasilnya 9800 Newton. Maka F gesekan sama dengan 0,6 dikali 9800 sama dengan 5880 Newton. Mari kita lanjut ke soal nomor 3 yang akan membahas diagram benda bebas dan hukum kedua Newton. Sebuah benda bermassa 10 kg terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal. Koefisien gesekan statis antara benda dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesekan kinetik adalah 0,3. Tentukan gaya gesekan yang bekerja jika benda tersebut mulai bergerak. Dengan asumsi gaya yang diberikan untuk memulai gerakan sudah cukup untuk mengatasi gaya gesekan statis, serta gunakan hukum kedua Newton untuk menghitung percepatan benda saat bergerak. Gaya gesekan yang bekerja ketika benda mulai bergerak dapat dihitung dengan F gesekan sama dengan mikro K kali Newton, di mana N sama dengan massa kali gravitasi dikali cos theta. Jadi, gaya normal adalah N sama dengan 10 dikali 9,8 kali cos 30 derajat sama dengan 98,0 dikali 0,866 sama dengan
84 dikali 9 Newton. Maka gaya gesekannya yaitu F gesekan sama dengan 0,3 dikali 84,9 dikali 25,47 Newton. Sedangkan untuk percepatan benda dapat dihitung dengan hukum kedua Newton, di mana F total sama dengan massa kali percepatan, di mana F total adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda. Gaya total yang menyebabkan percepatan adalah selisih antara komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang miring dan gaya gesekan. Maka F total sama dengan massa kali gravitasi dikali sin theta kurang F gesekan. Maka F total sama dengan 10 dikali 9,8 dikali sin 30 derajat kurang 25,47. F total sama dengan 10 dikali 9,8 dikali 0,5 dikurang 25,47. F total sama dengan 49 kurang 25,47. Maka hasilnya F total sama dengan 23,53 Newton. Maka percepatan benda adalah A sama dengan F total per M sama dengan 23,53 per 10 sama dengan 2,35 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke soal nomor 4 yang akan membahas mengenai hubungan antara gaya hambat dan kecepatan. Sebuah mobil dengan massa 0,5 kg jatuh bebas melalui udara. Gaya hambat pada bola tersebut berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan benda, yaitu F hambat sama dengan minus K kali V kuadrat, di mana K adalah konstanta gaya hambat dan V adalah kecepatan bola. Jelaskan hubungan antara gaya hambat dan kecepatan benda yang bergerak di udara, dan jika bola memiliki kecepatan 10 meter per sekon setelah jatuh dan gaya hambat yang bekerja pada bola tersebut adalah 20 Newton, tentukan nilai konstanta K. Langsung saja kita kerjakan soal ini, di mana hubungan antara gaya hambat dan kecepatan, di mana gaya hambat pada benda yang bergerak di udara berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan benda. Artinya, semakin cepat benda tersebut bergerak, maka semakin besar pula gaya hambat yang bekerja padanya. Gaya hambat yang bekerja pada benda dapat dinyatakan dengan rumus F hambat sama dengan minus K kali V kuadrat, di mana K adalah konstanta yang bergerak yang bergantung pada bentuk dan ukuran benda serta sifat udara. Diketahui dari soal S sama dengan 0,5 kg, F hambat sama dengan minus 20 Newton, V sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah nilai konstanta K. F hambat sama dengan minus K kali V kuadrat. Diketahui F hambat yaitu minus 20 sama dengan minus K kali 10 kuadrat. K sama dengan 20 per 100 dengan 0,2 sekon kuadrat per meter kuadrat. Mari kita lanjut ke soal nomor 5 yang akan membahas mengenai menentukan kecepatan terminal. Sebuah benda dengan massa 2 kg dijatuhkan dari ketinggian tertentu di udara. Diketahui bahwa gaya hambat pada benda tersebut berbanding lurus dengan kecepatan, yaitu F hambat sama dengan minus K kali V kuadrat, di mana K adalah konstanta gaya hambat. Dan gaya gravitasi bekerja pada benda dengan besar F gravitasi sama dengan M kali G. Tentukan persamaan gaya total yang bekerja pada benda saat benda jatuh di udara ketika kecepatan benda meningkat, serta tentukan kecepatan terminal benda ini jika gaya hambat F hambat sama dengan 40 Newton saat benda mencapai kecepatan terminal dan percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, di mana ketika benda jatuh di udara dan gaya bekerja padanya, gaya gravitasi F gravitasi sama dengan M kali G yang menarik benda ke bawah, dan gaya hambat F hambat sama dengan minus K kali V kuadrat yang berlawan arah dengan gerakan benda, maka gaya total yang bekerja pada benda adalah F total sama dengan M kali G kurang K kali V. Sedangkan untuk kecepatan terminal, gaya hambat sebanding dengan gaya gravitasi, sehingga benda tidak mempercepat lagi. Dengan kata lain, gaya hambat sama dengan F hambat sama dengan M kali G. Diketahui dari soal yaitu F hambat sama dengan 40 Newton, maka massa kali gravitasi juga 40 Newton. Dengan diketahuinya massa 2 kg, maka kecepatan gravitasi G adalah 2 kali 9,8 sama dengan 40 meter per sekon kuadrat, di mana
Kecepatan terminal akan dicapai pada kecepatan di mana gaya hambat sama besar dengan gaya gravitasi. Oleh karena itu, benda akan berhenti mempercepat dan mencapai kecepatan terminal. Soal nomor 6. Gaya hambat pada benda yang bergerak di udara. Nah, di sini diketahui sebuah bola dengan massa 2 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya yaitu 20 meter per sekon. Saat bola bergerak di udara, terdapat gaya hambat udara yang besarnya sebanding dengan kecepatan bola. Nah, nilai koefisien gaya hambat udaranya adalah 0,5 Newton meter per sekon. Nah, di sini ditanya, berapakah percepatan bola sesaat setelah dilemparkan? Baik, di sini tadi diketahui masanya adalah 2 kg. Sedangkan percepatan awalnya tadi 20 meter per sekon dan koefisien gaya hambat udara 0,5 Newton meter per sekon. Sedangkan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tadi di sini ditanya yaitu berapakah percepatan bola sesaat setelah dilemparkan? Baik, pertama-tama kita cari dulu nilai gaya gravitasi. Nah, rumus gaya gravitasi adalah massa dikali gravitasi. Nah, 2 dikali 10 sama dengan 20 Newton. Jadi, gaya gravitasinya adalah 20 Newton. Yang kedua, kita cari gaya hambatan udara. Nah, di sini rumus gaya hambatan udara adalah koefisien gaya hambat dikali percepatan awal. Nah, tadi di sini koefisien gaya hambatnya yaitu 0,5, sedangkan percepatan awalnya adalah 20. Jadi, gaya hambat udaranya yaitu 10 Newton. Yang ketiga, kita cari resultan gaya. Nah, di sini rumus resultan gaya yaitu adalah gaya hambatan udara ditambah gaya gravitasi. Tadi di sini sudah kita cari gaya hambatan udaranya yaitu 10 Newton dan gaya gravitasinya adalah 20 Newton. Jadi, nilai untuk resultan gayanya yaitu adalah 30 Newton. Yang ditanya yaitu berapakah percepatan bola sesaat setelah dilemparkan? Nah, rumusnya yaitu F gaya resultan dibagi masanya. Nah, di sini gaya resultannya yaitu 30 dibagi masanya yaitu 2. Jadi 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi percepatan bola sesaat setelah dilemparkan adalah 15 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 7. Menentukan kecepatan terminal. Diketahui garis tengah tetes air hujan berdiameter 0,5 mm atau 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Sehingga bisa kita cari nilai jari-jarinya adalah 0,25 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Massa jenis udara atau ρF adalah 1,30 kg per meter kubik. Massa jenis bendanya adalah 1000 kg per meter kubik. Di sini nilai koefisien viskositas udara atau eta 1,80 dikali 10 pangkat minus 5 Pascal sekon dan nilai gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ditanya yaitu kecepatan terminal atau VT. Nah, rumus kecepatan terminal atau VT adalah 2/9 dikali R kuadrat dikali gravitasi dikali ρB dikurang ρF per eta. Nah, di sini sudah diketahui nilai jari-jarinya adalah 0,25 dikali 10 pangkat minus 3 kuadrat dikali gravitasinya 10 dikali buka kurung
rho B-nya adalah 1000 dikurang rho F-nya adalah 1,30 per nilai eta-nya adalah 1,80 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi, hasil dari akhir kecepatan terminal adalah 7,7 meter per sekon. Soal nomor 8. Gerak melingkar beraturan. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 20 cm. Jika dalam 1 menit melakukan 120 putaran, maka percepatan sentripetal partikel tersebut adalah: pertama-tama yang kita lakukan adalah menghitung periode. Rumusnya adalah T sama dengan waktu total dibagi jumlah putaran. Waktu total 60 dibagi jumlah putaran 120. Jadi, periodenya adalah 0,5 detik. Yang kedua yaitu menghitung frekuensi. Rumus dari menghitung frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. T adalah tadi nilai periodenya 0,5. Jadi, 1 dibagi 0,5 adalah 2 Hz. Jadi, frekuensinya adalah 2 Hz. Yang ketiga yaitu menghitung kecepatan sudut. Rumusnya omega sama dengan 2πf. 2π dikali 2 sama dengan 4π radian per sekon. Nah, lalu yang terakhir yaitu menghitung percepatan sentripetalnya dengan rumus AS sama dengan omega kuadrat dikali jari-jari. 4π kuadrat dikali 0,2 sama dengan 16π kuadrat dikali 0,2. Hasilnya adalah 3,2 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Jadi, nilai percepatan sentripetal partikelnya adalah 3,2 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Soal nomor 9. Gaya total radial ke dalam gaya sentripetal. Sebuah benda bermassa 0,5 kg diikat pada ujung tali ringan yang panjangnya 120 cm. Kemudian benda diputar di atas bidang horizontal yang licin dengan kelajuan 12 meter per sekon. Nah, di sini ditanya besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini tadi sudah diketahui. Nah, ditanya gaya sentripetal. Di sini berlaku hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Fs sama dengan M dikali AS. Nah, di sini AS sebagai F kuadrat per F. F adalah kelajuan dan R adalah jari-jari. Nah, di sini R jari-jari yaitu panjang tali. Jadi M dikali V kuadrat per L. Nah, di sini M masanya 0,5, kecepatannya tadi yaitu 12 dikuadratkan dan L-nya yaitu 12. Jadi 0,5 dikali 120 sama dengan 60 Newton. Jadi besar gaya sentripetalnya yaitu adalah 60 Newton. Soal nomor 10. Partikel dalam gerak melingkar beraturan. Sebuah partikel bermassa 0,5 gram. Nah, di sini kita ubah menjadi kilogram yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 4 kilogram. Melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap atau omega 2 radian per sekon. Nah, jika jari-jari ringkasan partikel 10 cm, maka momentum sudut partikelnya adalah, nah tadi jari-jarinya kita ubah menjadi meter yaitu 10 pangkat minus 1. Nah, di sini ditanya yaitu L, momentum sudut partikelnya. L sama dengan I dikali omega. Nah, di sini I kita uraikan menjadi M dikali R kuadrat dikali omega. Maka L sama dengan masanya tadi
5 dikali 10 pangkat minus 4, jari-jarinya tadi yaitu 10 pangkat minus 1 kita kuadratkan, omeganya yaitu 2. Maka momentum sudut partikelnya adalah 10 pangkat minus 5 kg meter kuadrat per sekon.